Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hervantio Saki Arya Wibowo dari kelas 11 MIPA 7, nomor presensi tipe 13. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sifat-sifat koloid beserta contohnya. Sifat koloid yang pertama adalah efek Tyndall. Efek Tyndall merupakan gejala penghamburan cahaya yang dijatuhkan oleh seberkas cahaya yang dijatuhkan pada sistem koloid. Contoh efek Tyndall dalam kehidupan sehari-hari adalah berkas sinar dari proyektor film, cahaya matahari yang menembus jendela, serta langit biru. Mengapa langit berwarna biru? Hal ini disebabkan karena partikel koloid di udara yang menghamburkan cahaya matahari. Lanjut ke sifat koloid yang kedua, gerak Brown. Gerak Brown merupakan gerak partikel-partikel koloid secara acak dan terus-menerus dengan gerak patah-patah atau zigzag. Contoh gerak Brown dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak. Contohnya adalah gerakan butir serbuk sari di air tenang, pergerakan debu dalam ruangan, difusi polutan di udara, molekul air, difusi kalsium melalui tulang, pergerakan lubang muatan listrik di semikonduktor, partikel plasma di dalam sel, dan yang terakhir ada gerakan elektron dalam konduktor. Lanjut ke sifat koloid yang ketiga, elektroforesis. Elektroforesis merupakan pergerakan partikel koloid dalam medan listrik. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah pemurnian sol emas, identifikasi DNA manusia, penyaring debu pada pabrik, mengurangi pencemaran udara pada corong uap pembakaran batu bara. Lalu yang terakhir ada pembuatan sarung tangan karet. Lanjut ke sifat koloid yang keempat, ada adsorpsi. Adsorpsi merupakan proses penyerapan suatu molekul atau ion pada permukaan suatu zat. Contoh-contoh adsorpsi ada antara lain silika dan aluminium gel, masker polusi, menyembuhkan penyakit, masker gas arang, pemurnian air, menghilangkan kesadahan air, jendela berkabut, dan menghilangkan warna materi. Sifat koloid yang kelima ada koagulasi. Koagulasi merupakan proses penggumpalan partikel-partikel koloid karena adanya pemanasan penambahan elektrolit yang muatannya berlawanan. Contoh koagulasi di kehidupan sehari-hari adalah terbentuknya delta sungai, pengolahan karet dari bahan lateks, dan yang ketiga ada penggumpalan asap dan debu menggunakan alat Cottrell. Sifat koloid yang keenam ada koloid pelindung. Koloid pelindung merupakan koloid yang dapat melindungi koloid lain agar tetap stabil. Contoh koloid pelindung adalah gelatin untuk mencegah pembentukan kristal besar es atau gula pada pembuatan es krim. Contoh yang kedua ada silikon dan minyak. Silikon untuk cat dan tinta agar dapat bertahan lama. Lalu contoh yang ketiga ada zat pengemulsi yaitu sabun dan deterjen. Kita menuju ke sifat koloid yang ketujuh atau yang terakhir yaitu dialisis. Dialisis merupakan partikel koloid dari ion-ion pengganggu dengan menggunakan membran atau selaput semi-permeabel dalam medium yang mengalir. Selaput semi-permeabel dilewati partikel kecil, ion dan air, tetapi dapat dilewati partikel koloid. Contoh dialisis dalam kehidupan sehari-hari adalah proses cuci darah atau biasa disebut hemodialisis dan deodoran. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.